Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa sharing lagi aktivitas aku yang sangatlah sederhana. Seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di perkampungan. Gimana nih Bunda kabarnya hari ini? Aku berharap dan aku doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru temu channel aku. Jangan lupa ya di-subscribe videonya, bantu subscribe videonya, di-like dan juga di-share juga agar video aku tuh bisa berkembang dengan baik dan agar aku tuh bisa lebih semangat lagi ya bikin videonya. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini support video aku, yang selalu dukung video aku. Masya Allah, mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini adalah aktivitas aku di pagi hari sekitar jam 4 pagi. Ini tuh aku tuh lagi mencuci piring. Biasanya aku tuh mencuci piring itu di malam hari ya. Ini tuh karena malamnya itu Masya Allah capek banget, mager juga ya. Jadi ya selain capek ya plus mager juga. Jadi enggak dicuci gitu pas waktu malamnya. Alhasil di pagi harinya aku cuci piring ya, dan cuci piring itu ya lumayan banyak gitu. Dan jangan heran ya teman-teman kalau ngelihat aku tuh selalu cuci piringnya itu piring plastik. Padahal aku tuh sebenarnya punya ya piring kaca atau piring keramik, cuma jarang banget digunakan. Palingan digunakannya itu sewaktu-waktu aja gitu kalau misalkan ada tasyakuran atau ada acara-acara gitu ya. Tapi kalau untuk sehari-hari itu kebanyakan memakai piring plastik karena menurut aku tuh lebih aman gitu ya. Kalau piring kaca itu rentan pecah gitu ya. Jadi aku tuh keseringannya itu atau kebanyakan menggunakan piring plastik. Dan aku tuh punya piring kaca atau piring keramiknya itu bukan yang ukuran besar untuk makan sehari-hari itu ya. Tapi aku tuh punyanya yang ukuran kecil karena itu piringnya itu dapat kayak hadiah gitu. Jadi dulu tuh sering dapat piring hadiah dari deterjen atau dari kecap gitu ya. Dan dikumpulin itu alhamdulillah dapatnya itu banyak. Dan itu nggak dipakai-pakai gitu ya Bun. Paling dipakainya itu sekali-kali aja gitu kalau misalkan ada tasyakuran atau acara tertentu aja. Dan aku tuh suka makan bareng-bareng gitu ya kalau makan sehari-hari kayak sama Anu, abinya, terus juga Dede Aska. Jadi aku tuh sering banget makan secara berjamaah gitu ya. Jadi sistemnya itu kayak di pondok pesantren, makanya itu bareng di kertas nasi gitu loh Bunda. Jadi aku tuh sering banget ya kalau makan sehari-hari tuh kayak gitu gitu. Jadi ya lumayan menghemat piring juga ya. Tapi bukan semata-mata makan bersama itu pengen menghemat piring ya. Tapi karena ingin lebih dekat aja gitu ya sama keluarga, sama anak-anak, sama Pak Su gitu. Terus juga di samping itu karena aku tuh lebih seneng makan secara berjamaah atau bareng-bareng gitu. Kayaknya lebih enak gitu loh kalau makan bareng-bareng atau bacakan. Apalagi kalau makannya itu pakai sayur asem, terus sambal itu dicoel pakai daun singkong itu Masya Allah rasanya itu lebih enak kalau dimakannya itu bareng-bareng gitu. Makanya aku tuh selalu stok kertas nasi untuk antisipasi kalau aku tuh pengen bacakan gitu ya. Walaupun aku tuh tahu gitu di sekeliling rumah tuh banyak sekali pohon pisang atau daun pisang, tapi kadang ada magernya gitu ya. Apalagi kalau ngambil daun pisang itu malam-malam. Jadi aku tuh selalu stok yang namanya kertas nasi untuk bacakan sama keluarga gitu ya Bunda. Dan next alhamdulillah setelah tadi udah beres mencuci piring, ini lanjut aku mau masak nasi. Dan untuk masak nasinya itu ya seperti biasa ya diliwet seperti ini. Nanti tuh setelah udah keket itu dilangseng gitu ya. Siapa nih teman-teman yang sama kalau masak nasinya itu diliwet kayak gini? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Kalau aku alhamdulillah untuk masak nasi diliwet itu sudah berjalan selama 5 tahun ya kurang lebihnya. Jadi dulu juga aku tuh masak nasinya itu di Magicom ya teman-teman atau di rice cooker gitu. Cuma karena abinya tuh dulu pernah sakit diabetesnya itu lumayan parah, jadi aku tuh inisiatif sendiri masak nasinya itu pindah ke liwet gitu ya atau di kompor gitu. Katanya kalau masak di liwet atau di kompor itu kadar gulanya itu lebih rendah daripada di Magicom.
magicom katanya ya, tapi nggak tahu faktanya gitu ya, bener atau tidaknya. Ya yang jelas rasa nasi dapet ngeliwet sama di magicom itu lebih enak dapet ngeliwet ya. Kalau dapet ngeliwet itu rasanya tuh lebih pulen, terus juga lebih enak gitu karena nggak bau listrik gitu. Nah ini sambil nunggu si liwetnya itu mendidih, di sini aku tuh sambil potong-potong sayur pokcoy, terus juga nanti tuh si pokcoynya itu nanti dicampur sama toge dan juga jamur enoki. Pokoknya menu hari ini tuh sangat simpel banget karena ini tuh stok sayur terakhir gitu ya, nggak ada lagi gitu di kulkasnya. Jadi aku tuh campur aja jadi satu si sayurnya yang penting mateng gitu ya bunda. Nah ini aku tuh masaknya itu simpel banget gitu karena bumbunya itu nanti enggak diulek lagi ya, mau ditumis aja biar cepet gitu, biar satset. Dan juga nanti mau masak ikan asin juga, mau tak bikin sambal goreng. Dan setelah udah beres motong-motong sayur pokcoynya, di sini lanjut aku mau ngulek bumbu untuk ikan asin layangnya. Nah ini tuh salah satu menu favorit aku banget ya bunda, jadi ini tuh menu yang bikin boros nasi. Ikan asin layang dikasih bumbu sambal goreng itu ternyata rasanya tuh enak banget bunda. Pokoknya bikin boros nasi lah gitu ya, pokoknya bikin nambah nafsu makan gitu. Kenapa nggak dari dulu aku tuh tahu resep ini gitu ya, kenapa baru sekarang? Ini aja taunya itu dari tetangga aku ya, kalau ikan asin layang itu lebih enak dimasak di sambal goreng, Masya Allah. Nah alhamdulillah ini si liwetnya itu udah mendidih tapi airnya itu masih sedikit, jadi ditunggu dulu ya biar menyusut si airnya. Dan di sini tuh lanjut aku ngulek bumbu dan si bumbunya itu aku kasih tomat ya biar rasanya itu lebih mantul dan nanti tuh lebih medok gitu ya. Oh ya bun, ini tuh adalah video stok aku ya, jadi aku ambilnya itu videonya tuh udah agak lumayan lama dan baru aku upload hari ini. Nah ini tuh adalah video aku di saat aku tuh lagi membiasakan diri masak di jam 4 pagi ya teman-teman. Tapi qadarullah ternyata aku sekarang tuh nggak kuat gitu kalau untuk bangun atau untuk masak di jam 4 pagi. Padahal awalnya tuh aku tuh pingin banget ya seperti Bunda Mofi Mungkul, yang mana beliau itu rajin banget ya mulai beraktivitasnya itu di jam 4 pagi. Beliau tuh masaknya itu di jam 4 pagi teman-teman. Dan aku tuh pingin banget ya kayak gitu. Ternyata tidak semudah yang aku bayangkan, yaitu tuh bener-bener butuh perjuangan banget. Dan aku tuh bener-bener salut banget sama Bunda Mofi Mungkul, yang mana beliau tuh selalu bangunnya itu atau beraktivitasnya itu di jam 4 pagi. Kemarin-kemarin aku tuh kuat bangun atau beraktivitas di jam 4 pagi karena bangun malamnya itu kan dari jam setengah 3 ya teman-teman, jadi nyambung gitu. Dan sekarang tuh jadwalnya aku alih di jam setengah 2, jadi mulai tidur laginya itu di jam setengah 3 atau jam 3 gitu ya bunda. Dan untuk bangun di jam 4 lagi itu kayaknya masih sepet banget ya, masih ngantuk banget gitu ya. Jadi ya alhasil sekarang mah tergantung sikon aja gitu. Kalau sekiranya sikonnya itu memungkinkan untuk bangun di jam 4, untuk masaknya di jam 4 ya udah bangun gitu ya. Tapi kalau nggak kuat ya udah di jam setengah 5 aja gitu masaknya, supaya masakan itu mateng di pagi-pagi banget gitu ya bunda. Jadi nggak memaksakan diri gitu ya untuk masak di jam 4 pagi. Oke, next singkat cerita, ini masak sayurnya itu udah mateng. Ini tuh nggak tahu ya namanya itu sayur apa, pokoknya sayur campur-campur gitulah ya. Tapi walaupun begini, ini tuh rasanya itu dijamin enak ya, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Udah segini juga alhamdulillah, bersyukur ya. Dan setelah masak sayur ini, aku mau lanjut ngukus nasinya karena nasinya itu udah keket, lanjut dilangseng teman-teman.
karena minyaknya itu udah panas, langsung aja si bumbu ikan asinnya aku tumis sampai benar-benar mateng. Ini tuh posisinya udah sholat subuh ya teman-teman. Jadi setelah beres masak sayur tadi tuh aku tuh jeda sebentar untuk sholat subuh, dan ini lanjut aku mau masak ikan asin layang di bumbu sambal goreng. Ini langsung aja aku masukkan airnya karena ini tuh bumbunya udah mateng. Di sini aku pakai airnya itu lumayan agak banyak biar nanti si bumbunya itu meresap ke ikan asin layangnya. Alhamdulillah untuk nasinya tuh sudah mateng, dan sambil nunggu ikan asinnya itu airnya tuh menyusut, di sini aku sambil ngeberesin sajadah bekas sholat aku ya. Dan lanjut setelah ngeberesin atau ngelipetin sajadah, ini lanjut aku nyapu ruang multifungsi aku. Di sini aku namain ruang multifungsi karena di sini tuh selain ruang tamu untuk musolah juga. Oh ya Bun, pas waktu tonton video aku lagi ngapain nih? Apakah lagi rebahan? Apakah sama juga sibuk kayak aku? Boleh ya ditulis di kolom komentar. Dan gimana nih untuk kabar cuaca di daerah masing-masing? Kalau di daerah aku atau di kampungku, suasananya atau cuacanya itu masih kadang panas kadang hujan gitu ya, masih susah ditebak gitu ya. Jadi kalau untuk ngejemur pakaian itu agak lumayan rentan gitu ya, harus waspada gitu. Kadang kan susah ditebak itulah pokoknya si cuacanya, kadang pagi cerah nanti tiba-tiba datang hujan gitu ya. Pokoknya harus kita tuh selalu waspada gitu ya kalau kita tuh punya cucian gitu atau jemuran. Dan ini singkat ceritanya itu udah jam setengah 6 pagi ya teman-teman, udah lumayan cerah gitu, udah lumayan agak siang. Dan ini si ikan asinnya itu udah mateng, aku pindahin ke mangkuk ya. Ini udah aku cek rasa juga sebelumnya, ini tuh rasanya tuh udah enak pokoknya mah. Jadi untuk menu hari ini tuh sangat sederhana sekali, yaitu ikan asin layang di sambal goreng, dan untuk sayurnya itu sayur campur-campur gitu ya. Dan lanjut setelah udah beres nyapu, ini lanjut aku mau ngepel. Untuk ngepel itu aku tuh jadwalnya setiap hari ya teman-teman. Cuma kalau untuk ngepel kamar itu 2 hari sekali, tapi kalau untuk ruang keluarga gitu atau teras itu setiap hari, nggak ada liburnya gitu ya kalau untuk ngepel. Dan aku tuh biasanya kalau ngepel itu waktunya itu di pagi hari ya, jarang banget aku kalau ngepel itu di sore hari, tapi biasanya aku tuh kalau ngepel itu di pagi hari. Nggak tahu kenapa, pokoknya kalau di pagi hari tuh enak gitu ya, karena kan anak-anak tuh lagi sekolah gitu ya, Anu tuh sekolah dan juga Dede Aska tuh main gitu, jadi kayaknya lebih leluasa gitu. Pak Su juga kerja gitu, jadi di rumah tuh nggak ada orang gitu ya Bunda. Dan karena kebetulan hari ini tuh aku juga jadwal ngepel kamar-kamar juga, jadi tadi tuh aku juga ngepel kamar juga ya, karena kemarin itu belum diepel gitu si kamarnya. Jadi biasanya kalau kamar tuh 2 hari sekali aku epelnya. Oke lanjut, setelah tadi udah beres ngepel, ini lanjut aku mau ngejemur bantal-bantal guling aku ya, yang sudah benar-benar kotor banget. Ini sebelumnya udah aku cuci dari semalam, jadi paginya itu tinggal dijemur aja kayak gini. Untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang udah tonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.